Baik, saya akan memulai penjelasan terlebih dahulu mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS pada perkuliahan kali ini. Eh, untuk diketahui bahwa capaian pembelajaran ini adalah lebih banyak bersifat transfer of knowledge, jadi menambah pengetahuan kita. Lebih khusus bahwa mata kuliah ini diorientasikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar bisa memahami tentang apa itu definisi filsafat, titik tolak filsafat manusia, objek filsafat manusia, dan seterusnya. Maka ada 3 poin utama yang menjadi mandat dari program studi untuk mata kuliah ini, yaitu diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan pengertian objek dan metode filsafat manusia. Yang kedua, bahwa manusia mampu mendeskripsikan hakikat makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi aliran-aliran dalam filsafat manusia. Berangkat dari sana, maka subcapaian pembelajarannya adalah diorientasikan pada poin berikutnya. Mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian ruang lingkup dan objek kajian filsafat manusia. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara filsafat manusia dan ilmu-ilmu lain. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia itu sendiri dalam perspektif filsafat dan dikaitkan dengan perspektif Islam, dalam hal ini bisa juga Al-Quran. Serta yang berikutnya adalah mampu menjelaskan aliran-aliran dalam filsafat manusia dan dikaitkan dalam perspektif Islam. Ada banyak hal yang mesti kita pahami berkaitan dengan mata kuliah ini, terutama bahwa mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian filsafat secara umum, filsafat manusia pada khususnya, ruang lingkup dan objek kajian filsafat manusia, hubungan filsafat manusia dan ilmu-ilmu lain, dan seterusnya. Ini nanti akan menjadi bahan yang akan kita kaji selama 1 semester tersebut. Nah, oleh karena itu ada beberapa referensi yang bisa menjadi acuan untuk kita bisa mendalami mata kuliah ini. Seperti yang saya buatkan list di sini 1 sampai 14, ini menjadi referensi yang saya kira penting untuk Anda semuanya pelajari, Anda lihat, Anda baca. Tetapi mata kuliah ini sebenarnya punya banyak referensi yang bisa Anda cari di internet. Anda bisa pelajari di sana dengan topik-topik sesuai dengan yang sudah kita buatkan listnya. Di sana nanti akan menambah pengetahuan Anda tentang filsafat manusia sesuai dengan topik yang sedang Anda ingin pelajari. Nah, media pembelajarannya, karena ini untuk semester ini adalah pembelajaran yang bersifat daring, 100% daring, dan oleh karena itu kita sangat mengandalkan pada sejumlah platform. Misalnya kita memungkinkan juga pakai Google Classroom, pakai Zoom, atau aplikasi-aplikasi yang lain yang sekiranya nanti kompatibel dengan situasi kita dan juga kompatibel dengan kondisi maupun kemampuan masing-masing individu di setiap mahasiswa. Nanti kita akan kita bangun kesepakatan bersama kira-kira platform yang memungkinkan untuk kita terapkan untuk proses pembelajaran ini seperti apa. Yang paling sederhana barangkali adalah WhatsApp, tetapi itu bukan pilihan satu-satunya, tentu itu hanya kondisi tertentu yang sekiranya platform yang lain tidak memungkinkan. Tentu kita membutuhkan sejumlah perangkat, misalnya HP, laptop, dan terutama adalah mengandalkan jaringan internet. Oke, itu beberapa pengantar umum. Nah, pada pertemuan pertama nanti kita harapkan mampu menyepakati bersama poin-poin penting terkait dengan apa yang harus kita langsungkan perkuliahan ini selama 1 semester. Jadi kita perlu menjelaskan dulu seperti yang saat ini saya sampaikan sebagai muqaddimah untuk supaya kita bisa paham tentang apa yang mesti kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, berikutnya pada pertemuan kedua kita akan bahas tentang
capaian mata kuliah 1, yaitu mampu mendeskripsikan pengertian ruang lingkup dan objek kajian filsafat manusia, dan kita akan menggunakan metode yang seperti ini. Kita bisa melihat referensi yang memungkinkan untuk jadi acuan di sini, tetapi sekali lagi ini bukan acuan yang mutlak dan tidak bisa mencari alternatif lain, karena topik-topik semacam ini saya kira bersifat umum, sehingga paling tidak dengan acuan ini kita bisa menambah referensi yang lainnya. Pada pertemuan berikutnya kita harapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara filsafat manusia dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian pada minggu ke-4 dan ke-5 kita upayakan untuk mencapai capaian pembelajaran yang ketiga, bahwa mahasiswa mampu memahami hakikat manusia dalam sudut pandang filsafat yang diintegrasikan dengan sudut pandang Islam atau Al-Quran. Maka di sini kita akan membahas tentang hakikat manusia sebagai homo educandum, artinya dapat dididik, dan homo concrete yang artinya manusia dapat adaptif. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat manusia dalam perspektif Descartes. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang hakikat manusia, karena kita di sini capaian pembelajaran yang terutama adalah di sini bagaimana memahami hakikat manusia itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana banyak perspektif dari para filosof yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Setelah Descartes, kita membahas tentang bagaimana sudut pandangnya Arthur. Arthur ini pokok-pokok pikirannya bagaimana tentang manusia, nanti kita bahas di sana. Sebelum sampai kemudian kita akan menuju UTS sebagai evaluasi kita untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang sudah kita sampaikan selama perkuliahan ini. Nah, kemudian pada pertemuan pasca UTS kita akan juga masih mengejar penguasaan kita tentang bagaimana hakikat manusia dalam sudut pandang filsafat dan juga dikaitkan dengan Al-Quran maupun Al-Islam secara umum. Kita membahas berikutnya tentang pokok-pokok pikirannya Nietzsche, dilanjutkan dengan Sartre tentang manusia. Pada pertemuan berikutnya kita akan mendiskusikan tentang bagaimana pokok-pokok pikiran filosof Prancis, yaitu Auguste Comte, bagaimana dia melihat manusia dan dalam perkembangannya, seperti apa pikiran-pikirannya, serta yang terakhir terkait dengan hakikat manusia, kita nanti akan mengelaborasi bagaimana perspektif Islam, bagaimana perspektif Al-Quran di dalam memahami hakikat manusia. Materi ini saya kira penting untuk kemudian kita menjadikan bahan komparasi tentang perspektif para filsafat, sekaligus kemudian kita bandingkan dengan perspektifnya Al-Quran. Karena meskipun para filosof berangkat dari upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya, tetapi sumber mencari kebenarannya berbeda. Filosof berangkat dari pola pikir akan kebenaran itu bersumber dari proses yang bersifat reflektif, proses bersifat perenungan yang sangat mendalam, berdasar pada alur berpikir yang rasional, sementara Al-Quran bersumber dari doktrin yang bersifat ilahiyah, jadi kebenarannya adalah kebenaran yang bisa difahami sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Nah, di sana nanti akan kita komparasikan bagaimana sudut pandang masing-masing itu di dalam memahami hakikat manusia. Pada capaian pembelajaran yang keempat, kita targetkan untuk supaya mahasiswa mampu mendeskripsikan aliran-aliran dalam filsafat manusia. Mendeskripsikan berarti mahasiswa sudah secara otomatis memahami dan kemudian mampu menjelaskan dengan caranya sendiri atau dengan bahasanya sendiri tentang aliran-aliran dalam filsafat manusia. Ada beberapa aliran yang sangat dominan di dalam filsafat manusia. Yang pertama adalah idealisme dan materialisme.
Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas apa itu dualisme dan vitalisme serta eksistensialisme dalam melihat manusia. Dan pada pertemuan terakhir kita akan melihat bagaimana strukturalisme dan postmodernisme melihat manusia. Mudah-mudahan topik-topik ini akan membantu Anda semua yang sekarang mengawali perkuliahan dari sebelumnya yang masih di bangku sekolah tingkat menengah atas dan kemudian masuk pada proses pembelajaran yang bersifat mandiri ini. Nah, ini menjadi acuan kita selama perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan nanti bisa tercapai dengan baik dan bisa kita kejar dalam satu semester ini. Meskipun prosesnya mungkin agak berbeda karena situasi COVID yang sekarang ini kita alami. Mudah-mudahan ini bisa sangat membantu kita untuk memberikan pemahaman yang cukup tentang apa yang mesti kita kuasai selama satu perkuliahan ini, dan kita akan masuk pada sesi berikutnya tentang bagaimana materi-materi ini nanti akan kita sampaikan secara berkelanjutan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, lancar, tanpa ada kendala sedikit pun. Terima kasih.